السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, nikmat ditetapkan oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang itu yang selalu kita dambakan agar kita hidup di atas sunnah dan diwafatkan di atas sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa zaman yang ada sekarang ini zaman yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan bid'ah, penuh dengan maksiat, penuh dengan pelanggaran. Makanya di saat yang seperti ini, maka kita harus terus berjuang untuk tetap menuntut ilmu syar'i agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita juga berusaha untuk mengamalkan amal-amal saleh, karena di zaman fitnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengamalkan Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf, mengamalkan amal-amal saleh, karena fitnah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan malam yang kelam, yang pagi seorang beriman, sorenya dia kafir, yang sore dia beriman, paginya dia kafir. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, bersegeralah kalian beramal, segera untuk melakukan amal, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam beramal, maksudnya beramal soleh. Karena apa? Karena fitnah-fitnah yang ada ini bagaikan malam yang kelam, malam yang kelam, yang gelap, orang nggak bisa membedakan lagi yang mana yang hak, mana yang batil. Pagi orang itu beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi dia kafir, karena menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di saat yang seperti ini, di saat fitnah yang banyaknya firqah-firqah yang sesat,
banyaknya perbedaan-perbedaan paham, banyaknya aliran, banyaknya golongan, maka yang Nabi perintahkan kepada kita di samping amal yang soleh, berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap ditetapkan di atas sunnah. Karena fitnah ini luar biasa. Yang tadinya orang itu sudah tahu kebenaran Quran was sunnah ala fahmi salaf, terkena dengan fitnah dunia, dengan aliran, dengan kelompok, dengan syubhat dan yang lainnya, kemudian berubah. Makanya kita harus berusaha untuk tetap teguh berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah kita menuntut ilmu, mengamalkan dakwah, kita dakwahkan dari apa yang sudah kita ketahui. Yang pertama kepada keluarga kita, kepada family kita, sebab kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita tegakkan sunnah di rumah tangga kita. Kemudian kita sampaikan juga kepada family kita, sebab Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan mengancam kepada keluarganya, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancam keluarga kamu yang terdekat. Setelah itu ikhwan fillah azakumullah, kita sabar dalam mendakwakan sunnah ini, sebab orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang melenceng dari sunnah, kalau kita sudah dakwahkan dengan apa yang kita mampu, kesesatan mereka tidak akan membahayakan kita. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, kata Allah, wahai orang beriman, cukuplah diri kamu. Artinya kamu tetap mendakwakan diri kamu dan keluarga kamu. La yadurrukum, tidak membahayakan kamu. Siapa yang tidak membahayakan? Man dhalla idza tadaitum, orang-orang yang sesat apabila kalian mendapatkan petunjuk. Kalau kita sudah istiqamah di atas sunnah, maka kesesatan orang yang sesat tidak akan membahayakan kita. Meskipun mereka mencaci maki, mencela dan segala macam, tetap istiqamah di atas sunnah. Dan ini ganjarannya sangat besar, seperti 50 sahabat ganjarannya, yang insya Allah nanti saya akan jelaskan tentang fawaid dari kita mengamalkan sunnah. Jadi ikhwan fillah azakumullah, pada hari Ahad ini tanggal 4 Rabiul Awal 1430 Hijriah atau tanggal 1 Maret 2009 di Masjid Jakarta Islamic Center, kita akan bahas tentang kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Ini yang kita akan bahas, buku ini, kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Yang kita akan bahas ikhwan fillah azakumullah dalam pertemuan ini, yang pertama kita akan bahas tentang makna sunnah dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang kedudukan as-sunnah. Yang ketiga tentang orang-orang yang menentang sunnah. Kemudian yang keempat kita akan membahas tentang manfaat berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya, apa fawaidnya. Kemudian yang terakhir saya akan tutup dengan arti nasihat setelah kita membahas kitab ini. Kita akan bahas satu persatu, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama kita akan bahas tentang mana as-sunnah dalam syariat Islam. Antum lihat di halaman 28 dari buku ini. Tentang makna as-sunnah dalam syariat Islam. Jadi mana as-sunnah? Menurut bahasa as-sunnah diambil dari kata-kata sanna yasinnu atau wayasunnu. Sannan fahuwa masnunun wa jamu sunan. Wa sannal amra ay bayyanahu. Artinya menerangkan. Sanna al-amra arti bayyanu, menjelaskan. Was sunnah as-siratu wat tabi'atu wat tariqah. Yang dikatakan sunnah yaitu sirah, tabiat dan jalan. Was sunnah minallah hukmuhu.
wa amruhu wa nahyuhu. Sunnah dari Allah artinya hukum, perintah dan larangannya. Menurut bahasa, kata as-sunnah berarti jalan atau tuntunan baik yang terpuji maupun yang tercela, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberi teladan, memberi contoh perbuatan yang baik dalam Islam, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa memberikan contoh kejelekan dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Jarir bin Abdullah. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan dua sunnah, ada sunnah yang baik, ada sunnah yang jelek. Artinya tentang sunnah yang baik ini, bahwa perbuatan itu sudah ada, anjurannya sudah ada, dalilnya sudah ada, kemudian orang ini menghidupkan kembali dan diikuti oleh orang lain. Karena asbabul wurud dari hadis ini, sebab datangnya hadis ini, ketika ada beberapa orang yang datang ke Masjid Nabawi dalam keadaan pakaiannya compang-camping, dalam keadaan kelihatan mereka orang yang susah dan fakir. Kemudian ada sahabat yang langsung melihat demikian, membawa makanan, membawa pakaian, memberikan contoh pada sahabat yang lain, kemudian yang lain mengikuti. Kemudian Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Menolong orang fakir sudah ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi. Membantu orang yang susah sudah ada. Memberikan makan kepada orang yang susah sudah ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, sahabat ini menghidupkan kembali ketika ada orang yang datang dalam keadaan susah. Kemudian Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Maka orang itu yang diikuti oleh yang lain, dia mendapatkan ganjaran. Seterusnya seperti itu. Dan ini tidak bisa dipakai kepada bid'ah. Sering orang memakai hadis ini dalil, ini buktinya bahwa perbuatan ini sunnah hasanah. Tidak. Bid'ah ya tetap bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada contoh dari sahabat, tidak ada dalil dari Quran, tidak ada dalil dari sunnah, tetap bid'ah. Nggak bisa dipakai hadis ini. Kemudian selanjutnya Nabi juga bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin lasalaktumu. Yang benar lafadznya law salaku juhra dhabbin, bukan hujra. Sesungguhnya kalian akan menempuh jalan atau mencontoh orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga sekiranya mereka memasuki lubang biawak, kalian akan ikut memasukinya. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini semuanya menyebutkan tentang kata-kata sunnah. Bila disebutkan sunnatullah, maka artinya hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah yang dijelaskan kepada manusia. Allah Al-Hakim berfirman, sunnatullahi fil ladina khalau min qabl.
Allah Al-Hakim yang maha bijaksana berfirman, sunnatullah fil ladzina khalau min qabl, sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang terdahulu. Artinya di sini maksudnya sunnah Allah artinya perintah Allah, hukum Allah kepada orang-orang yang terdahulu. Begitu juga disebutkan oleh Allah Al-Aziz yang maha gagah, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah hendak menerangkan syariat kepadamu dan menunjukkan jalan kehidupan orang-orang sebelum kamu, yaitu para nabi dan orang-orang soleh. Maksudnya Allah menunjuki kepada kalian cara orang-orang sebelum kalian, yaitu cara perjalanan hidup mereka yang terpuji dalam mengikuti syariat-syariat yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam tafsir Fathul Qadir. Terkadang sunnah juga bermakna balasan dari perbuatan yang tercela, seperti sunnah Allah tentang pembinasaan umat-umat yang durhaka kepada rasul-rasulnya. Allah berfirman, wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Dan jika mereka kembali memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Sunnah Allah artinya pembinasaan, hukuman terhadap orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, atau orang-orang yang berbuat syirik. Allah juga berfirman, la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. Sunnatullah dalam ayat ini maksudnya balasan Allah berupa pembinasaan umat-umat terdahulu yang durhaka kepada rasul-rasulnya. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini istilah sunnah menurut bahasa. Jadi ada jalan yang baik, ada juga disebutkan dengan jalan yang buruk. Bisa juga berarti hukum, bisa juga berarti perintah, bisa juga berarti larangan, bisa juga berarti hukuman Allah kepada orang-orang yang terdahulu. Itu makna sunnah. Sekarang kita bahas yang kedua, yang B, pengertian as-sunnah menurut syariat. Di halaman 32, as-sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, takrir, penetapan atau persetujuan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksud dengannya sebagai tasyri', pensyariatan bagi umat Islam. Ini disebutkan dalam Qawaidut Tahdits karya Al-Allamah Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Begitu juga dalam Usul Hadits oleh Dr. Muhammad Ajjaj Al-Khatib, dan juga Taisir Mustalahul Hadits karya Dr. Mahmud At-Tahan. Ini pengertian sunnah. Dalam kitab-kitab mustalah pun dimasukkan ini. Semua kitab mustalah itu menyebutkan tentang sunnah dalam istilah syariat, yaitu yang bersumber dari Nabi, baik berbentuk qaul, berbentuk fi'il, berbentuk takrir maupun sifat. Adapun hadis menurut bahasa ialah sesuatu yang baru. Secara istilah hadis sama dengan as-sunnah menurut jumhur ulama. Jadi kalau disebutkan hadis Nabi sama dengan sunnah Nabi, maksudnya perkataan, perbuatan dan takrir. Jadi hadis Nabi atau sunnah Nabi maksudnya yaitu perkataan, perbuatan dan takrir Nabi. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ulama yang sejak dahulu itu menggunakan istilah dengan kata-kata as-sunnah. Pada hakikatnya sama dengan hadis. Nah, sekarang pengertian tentang as-sunnah ini ada beberapa pengertian menurut ulama ahli hadis. Itu seperti yang sudah kita bahas. Nanti menurut ulama usul fikih
beda lagi. Menurut ahli fikih, begitu juga menurut ulama yang membahas tentang masalah akidah dan manhaj, itu juga dijelaskan. Tadi kita bahas menurut ulama ahli hadis. Sekarang menurut ulama usul fikih, apa yang dimaksud sunnah? Dalam kitab-kitab usul fikih itu dibahas, yang dimaksud dengan sunnah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari Al-Qur'an, baik perbuatan, perkataan, takrir atau penetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i. Arti pembahasan dalam ilmu usul fiqh yaitu membahas tentang sunnah dari segi undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi usul fikih membahas apa? Yaitu tentang hukum tasyri'. Al-Quran sudah ada lagi tasyri' yang lain dari sunnah. Jadi dua. Maka disebutkan oleh ulama usul fikih, artinya sesuatu yang bersumber dari Nabi selain dari Al-Quran. Ini pembahasan ulama usul fiqh. Jadi ulama usul fiqh membahas dari segala yang disyariatkan kepada manusia sebagai undang-undang kehidupan dan meletakkan kaidah-kaidah bagi perundang-undangan tersebut. Kemudian selanjutnya, menurut ulama ahli fikih, kalau sunnah menurut ulama ahli fikih yaitu segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukumnya tidak fardu, hukumnya tidak wajib, yakni hukumnya sunnah, seperti dibahas oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhul ila tahqiqil haqq min ilmi al-usul. Begitu juga disebutkan oleh Al-Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-13 dan yang lainnya. Jadi sunnah dalam artian sunnat, maksudnya mustahab, maksudnya nafilah, tatawwu' selain dari yang wajib. Jadi kalau ulama fikih menyebutkan hukumnya sunnat, seperti sholat rawatib hukumnya sunnat, maksudnya bukan yang wajib, maksudnya mustahab, tatawwu', nafilah, ta'ah atau kurba. Artinya kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dia tidak berdosa. Itu yang disebutkan dengan sunnat menurut ulama ahli fikih atau fuqaha. Kemudian selanjutnya, yang keempat, as-sunnah menurut para ulama salaf itu artinya lebih menyeluruh. Petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Jadi antum perhatikan di sini ada 4 berarti istilah. Ada 4 istilah. Kalau menurut ulama ahli hadis dalam kitab-kitab mustalah disebutkan bahwa sunnah atau hadis itu apa yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, bentuk tubuh atau akhlak. Ini sunnah sama dengan hadis. Yang kedua, menurut ulama usul fikih, menurut ulama usul fikih yang kedua yaitu membahas tentang sumber selain dari Al-Quran, artinya yang bersumber dari Nabi SAW selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, takrir yang menjadi dalil bagi hukum syar'i. Yang ketiga, menurut ulama ahli fikih, para fuqaha, mereka mengambil istinbat, dalil dari Quran dan hadis, kemudian menentukan hukumnya, bahwa hukumnya sunnat, mustahab, nafilah, tatawwu'. Jadi hukumnya bukan hukum yang wajib, bukan fardu. Begitu juga yang keempat, menurut ulama salaf, artinya pembahasan para ulama salaf, ulama akidah dalam kitab-kitab akidah, ketika membahas tentang sunnah itu mencakup semuanya, cakupannya semuanya. Jadi cakupannya yaitu petunjuk
yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, baik berupa ilmu, i'tiqad, perkataan maupun perbuatan. Jadi sunnah dalam artian secara umum, mencakup seluruhnya. Yang nanti dari cakupan sunnah yang secara umum ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Dari sunnah yang secara umum ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Tinggal dilihat pembahasan para ulama tentang masalah itu. Ya, tetap dikatakan mengikuti sunnah, artinya kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini nanti lawannya adalah bid'ah. Lawan dari sunnah ini, pembahasan para ulama salaf ketika membahas tentang petunjuk Nabi dan para sahabatnya, baik berupa ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Lawannya dari yang menyalahi ini bid'ah. Sebab ilmu yang dimaksud, ilmu yang datang itu ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, yang dikatakan al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabat. Ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, Rasulnya, para sahabat. Kalau dia mengambil ilmunya dari ilmu filsafat, ilmu kalam, ini jelas bid'ah. Atau i'tiqad, keyakinan, mereka punya keyakinan berbeda dengan keyakinan para sahabat. Apakah berkaitan tentang asma wa sifat, tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Kalau mereka berbeda, maka masuk kepada golongan ahlul bid'ah. Apakah mereka mentakwil, mengingkari sifat Allah atau menyamakan sifat Allah, dan keyakinan mereka seperti itu, atau keyakinan mereka tentang malaikat, keyakinan mereka tentang nabi-nabi dan yang lainnya, i'tiqad, keyakinan. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan perkataan maupun perbuatan. Perkataan atau perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang nanti lawannya daripada ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru yang diadakan dalam agama ini yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang saya sebutkan di halaman 43. Di halaman 43 saya jelaskan tentang definisi as-sunnah, yaitu as-sunnah dengan makna yang apa yang disyariatkan oleh Rasulnya, lawan daripada bid'ah, yakni apa-apa yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian saya sebutkan tentang pengertian bid'ah. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, bahwa tentang definisi sunnah yang tadi yang disebut dengan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada yang bentuknya qaul, ucapan. Dan ini banyak saya sebutkan di sini contoh saja di antara sekian banyak contoh. Seperti Nabi bersabda, "Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni." Kebaikan Islam seorang yaitu dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Ini hadisnya hasan, riwayat Tirmidzi. Ini qaul, sabda. Seperti Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang benar, berkata yang baik atau diam. Yang kedua berupa fi'il, perbuatan. Jadi perbuatan Nabi yang Nabi lakukan, apakah tentang wudu, tentang sholat, haji dan yang lainnya. Ini fi'il, perbuatan. Seperti di sini saya sebutkan contoh, Utsman bin Affan berkata, "Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhalilu lihyatahu." Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Jadi ketika berwudu diambilkan air di sela-sela jenggotnya, diambil air untuk mencuci jenggotnya. Dan ini yang memerintahkan demikian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi mencontohkan para sahabat mengambil air kemudian dimasukkan ke jenggotnya. Jadi wudu yang sempurna itu, Nabi memerintahkan kita untuk asbikil wudu, sempurnakan wudu. Maka wudu yang sempurna mengikuti contoh Nabi SAW. Maka dianjurkan kita untuk menyela jenggot. Dan ini juga sebagai peringatan bagi kaum muslimin semuanya, bagi laki-laki diperintahkan mereka untuk berjenggot. Karena Nabi SAW berjenggot.
Dan sahabat mengikuti demikian. Nabi bersabda, "U'ful liha." Dan riwayat yang lain, "Arkhul liha, wahfus syawarib, wa khaliful majus." Adalah kamu biarkan jenggot kamu, kamu pelihara jenggot kamu, kamu rapikan kumis kamu, dan adalah kamu menyalahi orang-orang majusi. Dan riwayat-riwayat ini semuanya sahih tentang masalah ini. Yang dimaksud dengan i'fa'ul lihya, kemudian irkha, dan yang lainnya menurut Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, maksudnya tarkuha ala haliha, membiarkan dia sebagaimana adanya, tidak dicukur, tidak boleh dicukur. Bahwa mencukur jenggot dalam Islam hukumnya haram. Sepakat seluruh ulama tentang haramnya mencukur jenggot. Bahkan ada satu buku judulnya Adillah ala Tahrimi Halqil Lihya, dalil-dalil tentang haramnya mencukur jenggot. Selanjutnya, yang ketiga tentang sunnah takrir, artinya yang Nabi membenarkan sahabat berbuat demikian, seperti Bilal bin Rabah yang Nabi mendengar terompahnya di sorga. Nabi bertanya, apa yang kau lakukan? Yaitu Bilal setiap berwudu melakukan sholat tuhur, sholat sesudah wudu. Maka Nabi menyebutkan bahwa aku mendengar terompah kamu di sorga. Dibenarkan. Atau ketika Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi, dia bermimpi azan diajarkan oleh malaikat, kemudian Nabi mentakrir, membenarkan tentang azan dan lafaz-lafaznya seperti yang disebutkan dalam hadis itu, seperti yang kita lakukan sekarang ini azan dan yang lainnya. Jadi ini contoh-contoh yang berkaitan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sunnah Nabi ini terpelihara. Sunnah Nabi ini terpelihara. Maka disebutkan juga oleh para ulama bahwa sunnah Nabi ini merupakan wahyu. Sunnah Nabi merupakan wahyu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, kalau Al-Quran terjaga, Al-Quran terpelihara, maka sunnah Nabi pun terjaga, karena sunnah Nabi sebagai penjelas dari Al-Quran. Maka para ulama menyebutkan bahwa sunnah Nabi ini termasuk wahyu, terpelihara. Antum bisa lihat penjelasan bahwa sunnah Nabi itu terpelihara di awal-awal. Antum lihat di halaman 9 dalam muqaddimah. Di halaman 9 dijelaskan oleh Ibnu Hazm Al-Zahiri yang wafat tahun 456 Hijriah. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Kandungan ayat ini menurut orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ialah bahwa Allah menjamin terpeliharanya Al-Quran dan tidak akan hilang selamanya. Hal ini tidak dilakukan sedikit pun oleh seorang muslim. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya wahyu berdasarkan firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan oleh beliau menurut keinginan hawa nafsunya, tidak lain apa yang beliau ucapkanlah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Ibnu Hazm menyebutkan dengan dasar ayat ini wahyu. Kemudian disebutkan lagi, dibawakan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr berkata, "Aku pernah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku ingin menghafalnya, memeliharanya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku sambil berkata, 'Apakah engkau tulis semua yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?' Sedangkan Rasulullah adalah manusia yang bersabda di saat senang dan di saat marah." Lalu aku berhenti menulis, maksudnya menulis hadis. Kemudian menceritakan hal itu
kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun berisyarat ke mulut beliau seraya bersabda, uktub fawalladhi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haq. Kata Nabi, uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haq. Tulis, demi yang diriku di tangan Allah tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Ma yakhruju minhu illa haq, tidak keluar dari mulutku melainkan kebenaran. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ad-Darimi dan Hakim, yang menunjukkan bahwa yang keluar dari Nabi semuanya benar, sabda Nabi. Dan ini bagian daripada wahyu. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa apa? Bahwa diperintahkan untuk menulis hadis. Sebagaimana Nabi bersabda, qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli dari sahabat Anas bin Malik. Qayyidul ilma bil kitab. Kemudian wahyu ini termasuk daripada az-zikir berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam. Sedang az-zikir terpelihara berdasarkan Al-Qur'an, nas Al-Qur'an, maka sabda Nabi SAW terpelihara dan pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Arti mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr Al-Qur'an kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, maka dengan demikian benarlah bahwa seluruh sabda Rasulullah yang menyangkut urusan agama merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para pakar bahasa Arab dan ahli fikih tidak berselisih bahwa setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah merupakan az-zikra, peringatan. Oleh karena itu, setiap wahyu adalah sesuatu yang pasti dipelihara oleh Allah taala dengan yakin. Semua yang dijamin oleh Allah dengan penjagaannya terjamin pula dari kepunahan dan tidak akan berubah satupun darinya, dan tidak ada yang dapat membatalkannya. Karena jika wahyu tidak terjaga, niscaya firman Allah Ta'ala dan janjinya adalah sesuatu yang dusta dan jaminannya sia-sia. Hal ini tidak mungkin terjadi dan tidak sedikit pun terlintas di benak orang yang berakal. Oleh karena itu merupakan suatu kepastian bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah agama adalah terpelihara, terjaga dengan pemeliharaan dari Allah Ta'ala, dan disampaikan sebagaimana adanya kepada kita selama-lamanya sampai hancurnya dunia. Allah SWT berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dalam surah Al-An'am ayat 19. Jadi sabda Rasulullah itu terjaga sepanjang masa. Seandainya orang mengatakan bagaimana dengan adanya hadis-hadis yang maudhu, sudah ada ulama yang membantah, yang menjelaskan bahwa hadis itu maudhu, bahwa hadis itu palsu. Begitu juga dijaga lagi oleh para ulama apabila ada hadis yang dhaif, dijelaskan oleh para ulama di sini dhaif. Jadi betul-betul terpelihara, sunnah Nabi ini terpelihara. Antum bisa lihat penjelasan bagaimana terpeliharanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman 16. Bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terpelihara, terjaga. Jadi bagaimana para ulama ahli hadis dalam menjaga sunnah dapat diringkas sebagai berikut. Untuk melihat halaman 17 dan seterusnya. Di antara bagaimana ulama, perjuangan para ulama ahli hadis untuk memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum langsung menerima hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan mereka yang tidak sempat hadir bertanya kepada yang hadir, dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan sunnah. Nabi bersabda, nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan faballaghahu kama sami'a
farubba muballagin aw'a min sami'in. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengarkan hadis dari kami, kemudian ia menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar, dan banyak orang yang disampaikan hadis lebih paham daripada orang yang mendengarnya langsung. Berarti Nabi menyuruh untuk menyampaikan. Dan fawaid hadis ini banyak ya. Fawaid hadis ini lengkapnya di sini panjang, dan fawaidnya lebih dari 30 fawaid tentang hadis ini. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, falyuballighi syahidul minkumul ghaib. Di dalam Hajjatul Wada Nabi mengatakan, falyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi para sahabat betul-betul berusaha untuk menjaga sunnah. Yang kedua, kesungguhan sahabat dalam menyampaikan sunnah Nabi, dan juga mereka langsung mengamalkannya. Ya, terpeliharanya sunnah, begitu Nabi sampaikan langsung mereka amalkan. Karena para sahabat begitu mendengarkan wahyu, begitu mendengarkan sabda Nabi, sami'na wa ata'na, mereka dengar dan taat. Kami dengar, kami taat. Dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, langsung diamalkan oleh mereka, sehingga sunnahnya terpelihara. Yang ketiga, ketelitian yang tinggi dari para sahabat dalam menerima sunnah. Bahkan ada yang diminta untuk menjadi saksi. Jadi sahabat menyampaikan hadis diminta saksi, seperti pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar menanyakan ketika ada seorang sahabat yang datang ke rumah Umar, mengetuk pintunya, mengucapkan salam 3 kali, minta izin 3 kali, nggak dibukakan oleh Umar. Kembali sahabat ini. Setelah itu Umar membuka pintu dan mengejar. Kenapa kau kembali? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan kalau kamu sudah salam 3 kali, sudah izin, tidak dijawab, kamu kembali. Umar mengatakan, kamu ada saksi atau tidak? Ada. Dibawakan saksi kepada Umar. Benar, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya begitu ketelitian para sahabat untuk menjaga sunnah. Di antara hadisnya ada di sini, di mana? Di buku ini di halaman 145. Jadi seperti Abu Bakar dan juga penolakan Umar terhadap kabar Abi Musa, dan riwayatnya sahih. Kemudian selanjutnya yang keempat, kesungguhan para ulama sepanjang sejarah dalam mengumpulkan as-sunnah dan ketelitian mereka dalam menerimanya, serta hafalan mereka yang luar biasa terhadap matan dan sanadnya. Dulu para ulama itu menghafal matan. Matan artinya isi hadis, dan sanadnya arti rawi-rawinya. Antum lihat pengertian matan di halaman 47. Pengertian matan, apa sih yang dimaksud dengan matan? Apa yang dimaksud dengan sanad? Sanad atau isnad secara bahasa artinya sandaran. Sedang menurut istilah maksudnya adalah jalan yang bersambung sampai kepada matan. Rawi-rawi yang meriwayatkan matan hadis dan menyampaikannya. Sanad dimulai dari rawi yang awal sesudah pencatat hadis dan berakhir pada orang sebelum Rasulullah SAW, yakni sahabat. Misalnya Bukhari meriwayatkan satu hadis, maka Bukhari disebut mukharrij atau mudawwin yang mengeluarkan hadis atau mencatat hadis. Rawi yang sudah Bukhari dikatakan awal sanad, sedangkan sahabat yang meriwayatkan hadis dikatakan akhir sanad. Di rangkaian rawi-rawi ini namanya sanad atau isnad. Artinya jalan yang bersambung sampai kepada matan. Adapun matan secara bahasa artinya kuat, kokoh, keras. Maksudnya menurut istilah adalah isi ucapan atau lafaz hadis yang terletak sesudah rawi dari sanad yang terakhir. Itu yang dikatakan matan. Atau istilah kita, matan itu isi hadis.
Matan artinya isi hadis. Jadi hadis-hadis itu dilihat matannya dan juga dilihat sanadnya. Yang paling pokok apanya? Sanadnya. Yang paling pokok perhatikan sanadnya. Rawi-rawi yang menyampaikan hadis itu paling pokok. Kalau sanadnya sudah nggak bisa dipakai, meskipun matannya baik, nggak bisa dipakai. Yang paling penting adalah sanadnya. Dan dulu di zaman tabi'in belum ditanyakan tentang masalah sanad perawi-perawi menyampaikan. Tapi begitu timbul fitnah, maka mereka ketika menerima hadis disuruh menyebutkan sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami rawi-rawi kamu, dari mana hadis itu? Antum lihat di halaman 48. Seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, mereka yakni para ulama hadis tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah mereka berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami nama-nama rawi kamu. Bila dilihat yang menyampaikannya ahlus sunnah, hadisnya diterima. Tetapi bila yang menyampaikan ahlul bid'ah, hadisnya ditolak. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Jadi sanad ini penting. Kata Imam Abdullah Ibn Mubarak, al-isnadu minad din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Antum lihat di halaman 48. Kata Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, wafat tahun 181 Hijriah, al-isnadu minad din, sanad termasuk bagian dari agama. Kalau seandainya tidak ada sanad, maka orang akan berkata menurut apa yang dia inginkan. Mengatakan ini qala Rasulullah, ini sabda Rasulullah. Kita tanya kepada mereka, sanadnya mana? Harus ada sanadnya. Sampai atau tidak kepada Rasulullah, dan sanad itu harus diperiksa rawi-rawinya oleh para ulama ahli hadis. Ini dalam Syarah Muslim juz yang pertama. Begitu juga dikatakan oleh Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah yang wafat tahun 198 Hijriah, tentang pentingnya sanad. Kata Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah, kata beliau begini, la tanduru ilal hadith walakin induru ilal isnad, fa in sahal isnadu wa illa fala taghtarru bil hadith ila idza lam yasihhal isnadu. Janganlah kalian melihat kepada matan hadis, tetapi lihatlah kepada sanad hadisnya. Apabila sudah sahih sanadnya, ambillah hadis tersebut. Dan jika tidak sah sanadnya, maka jangan kalian tertipu dengan bagusnya matan hadis tersebut. Di dalam kitab Syiar Alamin Nubala di juz yang ke-19 oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi membawakan perkataan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Jadi dalam kita meneliti hadis, yang penting sanadnya, rawi-rawinya benar atau tidak, rawinya pendusta atau tidak, rawinya meriwayatkan hadis yang mungkar atau tidak. Itu diteliti oleh para ulama hadis. Dan kitab-kitab itu sudah dicetak ratusan jilid kitab yang berkaitan dengan rawi-rawi hadis, menunjukkan bahwa sunnah ini terpelihara, diperiksa oleh para ulama hadis. Dari mulai abad pertama Hijriah mulai ada pemeriksaan sanad hadis. Jadi menunjukkan bahwa sunnah Nabi itu terpelihara dengan melihat kepada matan dan sanadnya. Jadi antum jangan tertipu dengan orang mengatakan qala Rasulullah, sabdanya begini. Lihat, tanya perawinya siapa, sanadnya ada atau tidak. Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disanakan kepada Rasulullah. Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya neraka. Jadi orang yang berdusta atas Nabi, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini mutawatir. Dan berdusta atas Nabi berbeda dengan berdusta dengan nama orang lain. Hukumannya berat. Berdusta atas nama Nabi ini hukumannya berat, ancamannya neraka. Selanjutnya tentang terpeliharanya sunnah, kita kembali ke halaman 18.
tentang terpelihara sunnah Nabi. Tadi yang keempat sudah saya jelaskan, kesungguhan para ulama mengumpulkan sunnah dengan meneliti sanad dan matannya. Yang kelima, pengetahuan mereka yang dalam tentang hal ikhwal para perawi dan sikap kritis yang tinggi dalam menerima riwayat-riwayat mereka. Jadi mereka betul-betul teliti meneliti para rawi itu, dan mereka ketahui bagaimana kehidupan mereka. Diketahui setiap rawi itu bagaimana hidupnya mereka. Mereka jujur atau tidak, diteliti oleh para ulama hadis. Yang keenam, penyusunan ilmu jarah wa ta'dil, kriteria menerima dan menolak hadis berkaitan para perawinya, seperti al-jarh wa ta'dil oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi yang wafat tahun 327 Hijriah. Kemudian yang ketujuh, pengumpulan dan penyusunan ilat-ilat cacat hadis dengan pembahasan yang lengkap, seperti kitab Ilal yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kitab Ilal yang ditulis oleh Imam Daraqutni, kitab Ilal oleh Imam At-Tirmidzi. Dan ini sebagiannya sudah disyarah kitab Ilal ini. Kemudian yang kedelapan, penyusunan kitab-kitab untuk membedakan hadis-hadis yang makbul, yang diterima, dengan hadis yang mardud, yang ditolak. Ini disusun kitab-kitabnya oleh para ulama hadis. Jadi kitab-kitab hadis yang sahih, yang hasan, ada juga disebutkan tentang pengumpulan riwayat-riwayat yang tertolak, seperti kitab Maudhu'at oleh Imam Ibnu Jauzi, disebutkan tentang riwayat-riwayat yang maudhu'. Begitu juga oleh As-Saghani, oleh Ibnu Qayyim, begitu juga oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahaditsil Maudhu'ah, dan yang lainnya banyak sekali disusun hadis yang tidak diterima. Kalau pada zaman sekarang ini, yaitu Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah telah menulis kitab-kitab Sahih Abu Daud, Dhaif Abu Daud, Sahih Tirmidzi, Dhaif Tirmidzi, Sahih Nasai, Dhaif Nasai, Sahih Sunan Ibnu Majah, Dhaif Sunan Ibnu Majah, Sahih Al-Mufrad, Dhaif Al-Mufrad, Sahih Mawarid Dham'an, Dhaif Mawarid Dham'an. Banyak sekali ditulis oleh Syekh Al-Albani. Beliau juga punya kitab Silsilah Hadis As-Sahihah. Begitu juga beliau juga punya kitab Silsilah Hadis Ad-Dhaifah. Dan ini jilid. Ad-Dhaifah itu 14 jilid, 7.000 hadis. Bagi yang sahihah beliau tulis. Jadi betul-betul dijaga oleh para ulama ahli hadis. Kemudian yang kesembilan, terpelihara sunnah dengan penyusunan kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang kriteria penerimaan atau penolakan suatu hadis dari berbagai segi. Jadi ada kaidah-kaidahnya. Yang kesepuluh, penyusunan biografi para perawi hadis dengan pembahasan lengkap tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kesamaran atau perbedaan atau persamaan dalam nama dan kunyah. Ini diantara ringkasnya 10 jalan atau usaha atau upaya para ulama hadis dalam menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul sunnah ini terpelihara, maka dikatakan sunnah ini wahyu. Sebagaimana Al-Quran terpelihara, maka sunnah pun terpelihara. Sekarang kita lanjutkan tentang dalil-dalil hujahnya as-sunnah. Yang pertama, tentang dalil hujahnya as-sunnah, saya akan sebutkan beberapa poin tentang dalil hujahnya as-sunnah. Yang pertama tentang dalil hujahnya sunnah, bahwa Rasulullah SAW adalah ma'sum dari apa-apa yang merusak penyampaian nas. Rasulullah ma'sum, nggak mungkin Rasulullah menyampaikan sesuatu yang salah atau yang batil, nggak mungkin. Rasulullah ma'sum, terpelihara dari dosa dan kesalahan. Semua syariat sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan tentang hujahnya as-sunnah. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua, yaitu bahwa as-sunnah Allah menyebutkan dalam Al-Quran, disebutkan Quran, disebutkan juga dengan Al-Hikmah, maknanya as-sunnah. Ini dalil yang kedua tentang hujahnya as-sunnah. Antum lihat di halaman 37 sampai halaman 41. Antum lihat bahwa as-sunnah
Allah menyebutkan dengan kata-kata al-hikmah. Ini dalil tentang hujahnya as-sunnah. Di halaman 37 antum lihat ayat Ali Imran 164. Enggak semuanya kita baca, kita ambil satu atau dua ayat. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164. Di buku as-sunnah antum lihat halaman 37. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul, yaitu Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini disebutkan dalam berapa ayat? Ya, makna wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah dalam surah Al-Baqarah ayat 129, kemudian dalam surah An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 34, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kemudian dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 Allah menyebutkan Quran, Allah juga menyebutkan Al-Hikmah. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Antum lihat di halaman 39. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Allah menyebut kitab, yang dimaksud adalah Al-Quran, dan Allah menyebut Al-Hikmah. Aku mendengar di negeriku dari para ahli ilmu yang mengerti Al-Quran berkata bahwa Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Ini bisa dilihat dalam kitab beliau Ar-Risalah yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Kemudian Imam Qatadah rahimahullah beliau berkata, yang dimaksud dengan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Begitu pula penjelasan Imam Hasan Al-Basri. Ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang ditahqiq oleh Dr. Ahmad Sa'ad Amdan. Antum lihat lagi di dalam ayat surah An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulul amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, taatilah Allah maksudnya ikutilah kitabnya. Taatilah Rasul Muhammad maksudnya berpegang teguh kepada sunnahnya. Antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, banyak dari salafus saleh berkata bahwa Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Karena sungguhnya yang dibacakan di rumah istri-istri Nabi SAW radhiyallahu anhunna selain dari Al-Quran adalah As-Sunnah. Nabi bersabda, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sungguhnya aku diberikan Alkitab dan yang seperti Alkitab bersamanya, yaitu As-Sunnah. Ini disebutkan hadis ini sahih riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kemudian Hasan bin Atiyah berkata, Al-Hasan bin Atiyah rahimahullah berkata, kana Jibril alaihissalam yanzilu ala Rasulullah sallam bis sunnah kama yanzilu bil Quran, yu'allimu iya kama yu'allimul Quran. Jibril alaihissalatu wassalam turun kepada Rasulullah dengan membawa as-sunnah sebagaimana dia turun kepada beliau dengan membawa Al-Quran, lalu mengajarkan kepada beliau sebagaimana dia mengajarkan Al-Quran. Dia menunjukkan bahwa as-sunnah ini merupakan wahyu. Athar ini sahih dari Imam Darimi, Abu Daud dalam Marasil, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah dan yang lainnya. Penjelasan Imam Al-Baghawi, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, maksudnya bahwa beliau diberikan wahyu selain dari yang dibacakan. Selain dari yang dibacakan maksudnya Al-Quran dan sunnah-sunnah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran, seperti wahyu yang dibacakan Al-Quran yang diberikan kepada beliau. Allah berfirman,
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab adalah Al-Quran dan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Dan Nabi juga diperintahkan oleh Allah untuk berada di atas As-Sunnah, sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan kaum Muhammad mengikuti syariat, aturan agama, maka ikutilah syariat itu. Al-Husain radhiyallahu anhu berkata, yakni engkau berada di atas sunnah. Jadi sunnah ini merupakan syariat yang wajib kita ikuti. Sekarang yang ketiga. Jadi yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa Rasulullah ma'sum tentang dalil hujjahnya sunnah. Yang kedua, as-sunnah sama dengan wahyu, yaitu as-sunnah terpelihara, dan Allah menyebutkan Al-Quran dan as-sunnah. Yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Rasulullah diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan Al-Quran. Antum lihat ayatnya di surah An-Nahl ayat 44, di halaman 41. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, as-sunnah juga turun kepada beliau dengan wahyu sebagaimana Al-Quran, hanya saja ia tidak dibaca sebagaimana dibaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah dan selainnya berdalil dengan dalil yang banyak akan hal itu, tetapi di sini bukan tempatnya. Ini dalam tafsir Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir di juz yang pertama. Jadi di sini Nabi diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Al-Quran ini Nabi jelaskan dengan apa? Dengan sunnah, menunjukkan bahwa sunnah itu sebagai hujjah. Sunnah sebagai hujjah. Kemudian yang keempat tentang hujjahnya sunnah, yaitu dalil-dalil dari Al-Quran tentang wajib mengimani Nabi SAW, bahwa Nabi menjelaskan Al-Quran tentang wajibnya taat kepada Nabi secara mutlak, tentang wajibnya ittiba kepada beliau. Kemudian juga Allah telah memberi Nabi menyampaikan wahyu. Ini semua dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang hujahnya sunnah. Dalilnya ada di buku ini, antum bisa lihat dari mulai halaman 54 sampai halaman 60, itu dalil semuanya ya. Halaman 54 sampai halaman 60, ini semuanya dalil tentang apa? Tentang hujahnya sunnah. Saya akan bacakan beberapa ayat saja, tidak seluruhnya. Yang pertama ayatnya, kita lihat di halaman 54, surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak pantas, tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, tidak boleh bagi mereka memilih-milih bagi urusan mereka, tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka pada Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di sini sebutkan kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan, Allah tetapkan dalam Al-Quran, Nabi tetapkan dalam sunnah. Kalau dibantah hukum yang jelas wajib, hukum itu wajib, dibantah oleh dia tidak suka, dia pilih yang lain, maka dia telah sesat. Jelas ini wajib. Umpamanya tentang jilbab wajib bagi wanita muslimah dengan sempurna, seluruh tubuhnya tertutup kecuali muka dan dua telapak tangan boleh terlihat. Nggak boleh dia pilih-pilih yang lain. Ketentuannya demikian wajib, dan hadis Nabi menentukan demikian. Nggak boleh dia pilih-pilih. Yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya nggak boleh dia pilih.
Begitu juga yang lainnya dari putusan-putusan Allah dan Rasulnya. Ini tentang dalil kehujahan as-sunnah. Kemudian selanjutnya antum lihat di halaman 55 surah An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahui kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara atas mereka. Dalam ayat ini menunjukkan orang yang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada Allah. Jadi taat kepada Rasulullah sifatnya mutlak. Jadi nggak boleh orang membantah-bantah lagi. Wajib untuk taat kepada Rasul dengan mutlak. Kemudian ayat yang sering dibaca surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri. Ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, yaitu kepada Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik, lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Di sini taat kepada Rasul sifatnya mutlak. Dan kalau kita ada berselisih tentang sesuatu, bukan kita mengatakan ini menurut pendapat kita masing-masing, tidak boleh. Kalau berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama ini, kembalikan kepada Allah, pada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, pada sunnahnya. Ya nggak bisa orang mengatakan ya kita masing-masing lah pendapat kita, nggak bisa. Kembalikan dulu kepada Al-Quran, kembalikan kepada dalil Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Dan hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ditimpa fitnah maksudnya orang yang melanggar perintah Rasulullah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulullah. Amri Rasul. Akan ditimpa fitnah. Fitnah maksudnya akan dimasukkan ke dalam hatinya kenifakan, kekufuran, bid'ah. Bagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa dengan azab yang pedih. Jadi kalau orang menyalahi perintahnya Rasulullah, menyalahi sunnahnya Rasulullah, akibatnya fatal. Terkena dalam hatinya nifak, kekufuran, bid'ah, dan juga di samping itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam surah An-Nur ayat 51 dan ayat 52, halaman 59, Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Hanya ucapan orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Antum perhatikan di dalam ayat ini, Allah menyebutkan perkataan orang yang beriman apabila diajak kepada Allah, diajak kepada Rasulnya untuk dihukumi sesuatu,
diajak kepada sunnah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kalau diajak umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka bukan menolak, bukan menghalangi orang untuk mengikuti sunnah, sebagaimana orang-orang munafikin yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Kalau diajak kepada Allah, diajak kepada Rasulullah, mereka menolak dan mencegah orang untuk datang kepada Rasulullah. Ini orang-orang munafik. Kalau orang Islam, orang yang beriman, diajak kepada Quran, diajak kepada sunnah, menurut pemahaman salafus saleh, kewajiban dia untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, bukannya menolak. Banyak kaum muslimin yang sudah tahu Quran, sudah tahu sunnah, dia ajak kembali kepada pemahaman yang benar, dia tolak, bahkan mencegah orang untuk mengikuti sunnah. Orang yang beriman dia mesti katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka Allah katakan apa? Wa ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Dan orang yang taat kepada Allah Rasulnya, dia takut kepada Allah dan bertakwa, mereka orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Selanjutnya dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras siksaannya. Ini diantara ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti Rasulullah, dan ayat ini menunjukkan tentang hujahnya as-sunnah. Kemudian yang kelima, dalil dari sunnah. Dalil dari sunnah yang menunjukkan tentang hujahnya sunnah. Antum lihat di halaman 66. Ini saya sebutkan dari mulai halaman 61. Ya. Antum lihat di halaman 66 tentang hujahnya sunnah. Anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu, ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yaqulu alaikum bihadzal qur'ani fama wajadtum fi min halalin fahilluh wa ma wajadtum fi min haramin faharrimuh wa inna ma harrama Rasulullah kama harrama Allah, ala la yahillu lakum lahmul himaril ahli wala kullu dhinabin minas sab' wala luqatatu mu'ahad illa wala luqatatu mu'ahid illa yastaghni anha sahibuha wa man nazala biqaumin fa'alaihim ay yuqruh fa in lam yaqruhu falahu ay yu'qibahum bimithli qira. Dari Miqdam bin Ma'di Kariba, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab, Al-Quran, dan yang seperti Al-Quran bersamanya, maksudnya As-Sunnah. Aku diberikan Al-Quran dan yang bersamanya itu As-Sunnah. Ketahuilah nanti akan ada orang yang kenyang di atas sofanya sambil berkata, cukuplah bagimu untuk berpegang dengan Al-Quran saja. Apa-apa yang kalian dapati hukum halal dalamnya maka halalkanlah, dan apa-apa yang kalian dapati hukum haram dalamnya maka haramkanlah. Ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah SAW sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ketahuilah tidak halal bagi kalian keledai negeri dan tiap-tiap yang bertaring dari binatang buas, dan tidak halal pula pungutan mu'ahad kecuali bila pemiliknya tidak memerlukannya. Dan barang siapa yang singgah di satu kaum maka wajib atas mereka menghormatinya, dan wajib baginya menggantikan yang serupa dengan penghormatannya. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Ahmad, Hakim dan yang lainnya, dan sanad hadis ini sahih.